Salam literasi, salam Ceris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salam literasi, salam Ceris. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua pada saat ini bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita bersama dengan ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dapat menyelamatkan hidup kita di dunia ini maupun ketika sudah di akhirat kelak. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, saya Bagus Permadi Eko Wahyu Jatmiko dari Kabupaten Sidoarjo. Saya termasuk salah satu penulis Ceris dengan judul buku Kisahku dalam Menggapai Rumahnya. Dalam buku tersebut mengisahkan pengalaman pribadi saya ketika melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, berkat dukungan dan motivasi dari teman-teman dan sahabat semua, saya dapat menuliskan kisah tersebut dengan baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kepadanya. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang telah dilarang oleh Allah, kita jauhi dan kita hindari. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridhonya semata, insya Allah kita akan selamat di dunia ini dan akan selamat di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu membenci orang lain. Penggalan ayat tersebut juga ditunjang oleh sebuah hadis riwayat Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Iyyakum wad-dhanna fa innad-dhanna akdzabul hadis. Artinya, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk itu adalah dusta. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari penggalan ayat dan hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua yang pertama untuk menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Maka mari kita biasakan di dalam hidup ini dengan berprasangka baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk tidak mencari kesalahan orang lain. Mari kita lihat kesalahan diri kita sendiri. Mari kita introspeksi kekurangan kita masing-masing. Apabila kita mau melihat kesalahan dan kekurangan di dalam diri kita sendiri, maka kita juga akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak menggunjing atau membicarakan ataupun membuka aib orang lain. Terutama di bulan suci Ramadan ini, ketika kita sedang berpuasa, apabila kita membicarakan orang lain, kita membuka orang lain dengan kesalahannya, kita membuka aib orang lain, kita mencari kesalahan orang lain, maka hal itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jauhi prasangka buruk. Mari kita biasakan dalam hidup ini dengan berprasangka baik untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain, supaya kita tidak terjerumus dalam gelombang fitnah dan tidak tercapai perpecahan ataupun pertikaian antara sesama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini, dalam melaksanakan berbaik sangka, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam hidup kita sehari-hari kita sudah rajin dan disiplin beribadah kepada Allah setiap harinya, namun Allah masih memberikan kita semua dengan ujian berupa musibah maupun bencana. Baik itu musibah dan bencana yang diberikan Allah kepada kita, semua hanyalah untuk ujian dan cobaan agar kita semua tetap berada di jalannya. Apakah kita mau tetap beribadah? Apakah kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya itu adalah ujian dan cobaan supaya kita tetap teguh pada pendirian dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Kita harus tetap optimis, percaya diri dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari yang namanya salah maupun dosa. Oleh karena itu, mari kita tetap optimis dan percaya diri kita masing-masing supaya hidup kita ini bisa lebih baik. Yang ketiga adalah berbaik sangka kepada orang lain. Apabila kita menerima isu atau berita negatif dari orang lain, kita tidak mudah menerimanya secara mentah-mentah. Kita klarifikasi, kita tabayun, kita berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Kita berbicara dari hati ke hati supaya tidak timbul rasa fitnah dan adu domba antara sesama yang dapat menimbulkan perpecahan dan pertikaian di dalam bangsa ini. Tentu dengan melaksanakan berbaik sangka itu akan dapat banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, akan timbul rasa optimis dan percaya diri di dalam diri kita, juga akan teguh pendirian kita dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita akan terbebas dari perpecahan dan pertikaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua hidayah dan taufik dalam meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita semua. Salam literasi, salam ceris. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.